Untuk para pendatang yang baru datang atau baru tiba, wajib lapor kepada pemerintah lingkungan dan pemerintah kelurahan dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Maesa Unima. Saya pribadi cukup bangga untuk berada di lingkungan Perum Unima. Ada Batak, ada Papua, ada Bali. Tidak ada budaya yang saling senggol dengan budaya lain. Jadi di sini ketemu bisa lihat apa itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nama saya Mauna Jurita Ringkuan, Jabatan Lurah Kelurahan Maesa Unima, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Gambaran singkat tentang keberadaan Kelurahan Maesa Unima. Bahwa Kelurahan Maesa Unima adalah salah satu kelurahan dari 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Tondano Selatan. Dan Kelurahan Maesa Unima adalah satu kelurahan yang ada di dalam kampus Unima, yang dihuni oleh berbagai penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, budaya, adat istiadat, agama, bahkan ciri khas masing-masing. Namaku Franciscus Sinaga, asalku dari Sumatera Utara, tepatnya dari Kabupaten Serdang Bedagai. Aku berada di Unima sudah 4 tahun. Nama saya Gelson Tani Kapang, saya berasal dari Toraja. Saya sudah tinggal kurang lebih 3 tahun di Kelurahan Maesa Unima. Nama saya Made Rondis Rudiarto. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Manado. Halo, beta Punama Jo, beta dari Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan K. Sekarang beta semester 8 di Universitas Negeri Manado, Unima. Dan sudah 4 tahun tinggal di Maesa Unima. Kenapa Kelurahan Maesa Unima disebut Maesa Unima? Maesa itu arti kata kalau dalam dialog atau bahasa Minahasa atau Tondano pada khususnya, Maesa itu adalah satu, kesatuan. Sementara Unima itu karena kedudukan Universitas Negeri Manado. Jadi Maesa Unima adalah salah satu kelurahan di mana ada satu kesatuan perhimpunan dari masyarakat yang berasal dari berbagai-bagai daerah yang seperti kami ungkapkan tadi, tapi mampu menjadi satu kesatuan sehingga dikatakan sebagai Maesa Unima. Kelurahan Maesa Unima merupakan kelurahan yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan, dan juga merupakan kelurahan yang berdekatan langsung dengan Universitas Negeri Manado. Jarak tempuh dari Kelurahan Maesa Unima ke Universitas Negeri Manado hanya berjarak 700 meter sebelah utara. Beberapa kelurahan yang berdekatan dengan Kelurahan Maesa Unima diantaranya adalah Kelurahan Tataran Patar yang berjarak 800 meter sebelah barat, dan Kelurahan Tataran 2 yang berjarak 2 km sebelah barat, serta Kelurahan Tonsaru yang berjarak 2 km sebelah utara. Kehidupan masyarakatnya rata-rata bekerja sebagai pegawai negeri, supir mikro, ojek, buruh bangunan, dan petani. Di sisi lain, adanya Universitas Negeri Manado menjadi alasan utama bagi para pendatang dari berbagai daerah seperti mahasiswa untuk tinggal di Kelurahan Maesa Unima. Dengan banyaknya mahasiswa yang datang dari luar Sulawesi Utara, tentunya mereka juga akan membawa budaya dari daerah asal mereka ke lingkungan baru tempat mereka tinggal. Perbedaan budaya yang dialami mahasiswa luar Sulawesi Utara di Kelurahan Maesa Unima menuntut mereka untuk melakukan penyesuaian interaksi sosial antar budaya. Selama proses penyesuaian, mahasiswa menemui banyak benturan diantaranya culture shock sehingga membuat mereka merasa kurang nyaman. Oleh sebab itu, interaksi sosial yang dilakukan mahasiswa dapat membantu mereka dalam memenuhi segala kebutuhan di Kelurahan Maesa Unima. Kondisi sosial di Sumatera Utara itu sebenarnya baik untukku, terutama aku udah besar di sana dan mengerti pola pikir apa yang mereka katakan gitu. Jadi contohnya kami bergaul, ya banyak di sana warung tuak yang di sini tuh dibilang sofi. Jadi di sana kami tuh lebih sering bercanda gurau, terutama anak-anak remaja gitu, untuk ngobrol di warung tuak. Tapi mereka nggak minum tuak gitu, cuma nongkrong doang, minum teh, karena banyak kan di sana untuk laki-lakinya itu ngobrolnya itu di warung tuak. Kondisi sosial di daerah asal
sangat menyenangkan, di mana kita hidup berdampingan, satu keluarga, masih ada rasa kekeluargaan, kemudian kita juga hidup saling membantu, tolong menolong, jadi sangat menyenangkan. Bisa dibilang orang Sulawesi Utara, khususnya di tempat saya di Tondano, mereka lumayan gemar mengkonsumsi minuman beralkohol. Kalau untuk di daerah saya sendiri, kami mungkin ada beberapa orang atau sebagian individu yang memang gemar mengkonsumsi alkohol, cuma budaya minum alkohol tidak seintens yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Dan untuk kehidupan sosial di beta daerah sendiri, terkhususnya di Kei, katong selalu mengambil prinsip yaitu pela gandong. Jadi artinya bahwa kami percaya bahwa kami cuma datang dari satu leluhur dan kami ini semua bersaudara. Jadi kehidupan di sana itu kami hidup damai, rukun, bergotong royong, yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan di antara kami. Sangat berbeda. Contohnya yang kurasakan ya, aku masuk ke rumah orang Manado, orang Minahasa lah, untuk suku di Sulawesi Utara. Aku masuk ke rumahnya itu, ya aku nggak apa-apa pakai alas kaki. Padahal kalau di Sumatera Utara itu, tepatnya di orang Batak, itu nggak boleh. Kayak kita nggak menghargai yang punya rumah. Itu satu, untuk tata krama memasuki rumah seseorang. Itu yang ku dapat ya. Yang kedua, dari makanan beda jauh sih. Di sini dengan di Medan itu rasanya beda. Lalu ada bumbu tradisional di Medan yang nggak ada di Manado. Dan itu yang kami kangenkan kadang. Kalau dibandingkan, perbedaannya sangat signifikan sekali, di mana kita hidup tidak ada beban, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bisa menceritakan segala sesuatunya. Tapi datang di sini, kita mau datang di kios saja untuk membeli sesuatu, sangat sulit. Untuk perbedaan bahasa yang menjadi masalah utama saya ketika saya kuliah di sini adalah susah untuk berkomunikasi, karena untuk bahasa Manadonya itu sangat jauh berbeda dengan bahasa saya. Untuk perbedaan sosial yang beta hadapi di sini, mungkin contoh kecilnya dalam hal komunikasi, di mana di sini berbeda dengan daerah beta daerah asal, yang beta harus lebih belajar dialek di sini. Contohnya yaitu ngana, yang di beta daerah asal ko, sa, kita. Ada filosofi hidup yang kami bawa dari asal kami, dari Medan, dari Batak Toba. Jadi yang kami bawa itu adalah pedoman hidup Deliana Tolo. Yang pertama itu filosofi untuk orang Batak, menghargai cara hidup gitulah. Yang sampai sekarang banyak yang dibawa ke perantauan. Yang pertama itu Somba Morolahula. Somba Morolahula itu kita lebih menghargai, menghormati keluarga dari ibu kita, atau yang sering orang Batak bilang keluarga dari tulang gitu. Dari paman untuk bahasa Indonesianya. Yang kedua, elek marboro. Elek marboro itu yang dimaksud kita harus mengayomi, menghargai wanita. Yang ketiga adalah manak mardongan tubuh. Manak mardongan tubuh di sini yang dia maksud kita harus saling menghargai kepada sesama marga kita dan sepantaran kita.
Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan ibadah rutin Perhimpunan Mahasiswa Toraja di Tondano. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya. Sebagai generasi muda yang cintakan adat dan budaya, kami mahasiswa Toraja yang sementara menimba ilmu di Universitas Negeri Manado, kami masih mempertahankan dan mengembangkan tarian Pak Gelu sebagai adat dan budaya kami dari Toraja. Dan seringkali kami tampilkan di pentas-pentas seni, baik di kampus ataupun acara-acara kekeluargaan yang dilaksanakan oleh orang Toraja di Sulawesi Utara ini. Persiapan untuk hari raya. Nah, saja. Saya memberikan saran kan gitu. Orang jadi lah. Yang penting salah satu dah. Manis ya warna-warni. Manis ya. Lain nak lo ini orang ada bambu bunga. Ini bunga orang mau pakai untuk yang namanya orang itu sarana ibadah namanya banten atau canang. Banten atau canang itu orang gunakan untuk melakukan persembahyangan besok hari di pura. Jadi kalau untuk budaya sampai saat ini saya dan teman-teman Bali Hindu khususnya di sini masih melestarikan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Misalnya untuk yang baru lewat ini Hari Raya Nyepi, kami melakukan upacara atau pelaksanaan apapun yang biasa kami lakukan di kampung, biasa kami lakukan di pura, melakukan persembahyangan bersama. Ataupun kalau misalnya ada acara persembahyangan atau acara-acara adat tertentu, kami masih biasa menggunakan pakaian adat yang biasa kami gunakan di kampung. Jadi hari ini orang mau ada ibadah di pura, jadi sama yang saya pakai saat ini adalah baju adat, orang pakai baju adat Bali. Mungkin boleh dilihat juga yang perempuan baju adatnya bagaimana, yang laki-laki juga bagaimana. Apa saja bisa. Nah itu ilmunya Hindu, yoga. Budaya yang katong bawa yaitu halaman dasarnya itu pelagandung, di mana katong satu susah berarti yang lain ikut susah. Di mana dia ada kesusahan, katong pasti datang hampiri, katong rangkul, katong cari solusinya bersama-sama. Ini kumdowen pun nih, karena kan biasa kan korek hilang ini kan teman-teman saja yang kasih hilang tuh. Sama-sama, katong ikut merasakan dia punya kesusahan. Dan katong senang, katong semua di mana satu senang, di situ semua akan senang.
yang katong bawa sampai dimanapun, di tanah perantauan manapun, itu hal mendasarnya itu pele gandum. Para pendatang atau mahasiswa yang datang dari berbagai daerah, antara lain Papua, Maluku itu ada banyak, Maluku Utara, Maluku Tenggara, Sulawesi Selatan, ada juga dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera. Kelurahan Maesa Unima dijuluki sebagai Kelurahan Indonesia Mini karena latar belakang keberadaan masyarakat yang ada seperti yang kami ungkapkan tadi. Sebagaimana makhluk sosial pada umumnya, para mahasiswa juga perlu bersosialisasi dengan lingkungan mereka sebagai bentuk penyesuaian diri dengan cara mempelajari budaya baru melalui komunikasi dan kontak sosial. Perbedaan sosial budaya yang terjadi pada mahasiswa baru terkadang menimbulkan culture shock bagi diri mereka. Culture shock ini dapat terjadi dikarenakan mahasiswa yang pindah ke dalam suatu sosial budaya yang berbeda dari sosial budaya sebelumnya. Nama saya Iwan Simbolon, saya dari asal saya Medan. Saya semester 1, saya tinggal di Perum Unima ini sudah 6 bulan lebih lah, sekitar 6 bulan. Jadi kalau di sini penyesuaian diri saya tidak terlalu berat karena di sini saya tinggal bersama teman-teman dari Medan. Jadi saya bisa diajarkan oleh kakak-kakak senior bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, dengan orang Manado, dengan suku-suku lain yang ada di Perum Unima ini. Jadi saya merasa lumayan ringan, tidak terlalu berat tentang penyesuaian diri di Perum Unima ini. Perkenalkan, nama saya Asli Mata, asal Toraja, semester 1 berkuliah di Unima. Iya, sebagai orang baru pun pasti pernah merasakan hal seperti itu. Saya pernah berpikir bagaimana saya berinteraksi dengan keadaan lingkungan dengan berbagai budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Karena saya, apalagi waktu baru masuk, saya merasakan kesulitan saat berkomunikasi, apalagi saat pengurusan berkas. Orang-orang di sini bertanya dalam bahasa daerah mereka, jadi saya bersama dengan teman saya merasa kesulitan, apalagi saat mengajarkan. Perbedaan sosial yang membuat beta mengalami culture shock mungkin pada saat pertama kali beta datang, di mana beta masih sulit untuk memahami dialek masyarakat di sini. Itu yang membuat beta susah untuk berkomunikasi. Akibatnya beta kekurangan teman karena belum bisa untuk beradaptasi karena gangguan dari dialek, penggunaan dialek. Itu yang membuat beta kurang adanya teman di lingkungan sekitar dan lingkungan kampus. Nah, jadi jika cara saya untuk mengatasi tekanan diri saya tentang masalah interaksi itu, saya lebih banyak bertanya kepada teman-teman orang Minahasa di sini tentang bagaimana kosakatanya, bagaimana orang tinggi nada mereka berbicara, bagaimana apakah arti-arti dari kata-kata setiap perkataan tentang bahasa Manado ini. Jadi saya bisa mengerti jika kata ini kotor, kata ini baik, kata ini untuk menjatuhkan orang, kata-kata ini bisa membangun orang dengan bahasa Manado. Mempelajari tempat tinggal baru itu, mencari informasi, kebiasaan atau bagaimana budaya orang di tempat itu, apa menjadi topik mereka setiap harinya, bahkan mempelajari bahasa tubuh mereka. Kemudian ya terbuka, belajar terbuka. Yang beta buat untuk menghadapi culture shock tersebut ya dengan lebih mempersiapkan diri untuk lebih
berinteraksi dengan menggunakan dialek di sini lebih tidak canggung-canggung dalam berinteraksi. Seperti begitu. Jadi kalau tentang kesalahan beradaptasi itu belum ada. Karena seperti yang saya katakan tadi, kami sering di sini atau saya sering dibimbing oleh kakak senior yang dari Medan juga. Teknik buka itu bang, awalnya itu siapa gitu yang ngomong gitu. Udah tahu lah itu. Kayak tadi itu kan. Kami sering sharing bagaimana cara beradaptasi yang baik, bagaimana apa tutur-tutur kata apa yang sebenarnya tidak harus dikatakan berbicara kepada orang Manado, bagaimana berinteraksi yang baik kepada orang-orang di sekitar Perum Unima ini. Oh iya, saya rasa pernah, karena apalagi di daerah kampus kebanyakan teman kan menggunakan bahasa Manado, jadi pernah ada terjadi kesalahpahaman karena dari bahasanya itu mereka maksudnya lain, kita tanggapi lain, jadi marah begitu. Kesalahan-kesalahan yang mungkin buat beta rugi yaitu dalam hal miskomunikasi yang membuat beta atau lawan bicara itu bingung karena komunikasi kami yang kurang jelas karena masing-masing dengan logatnya masing-masing, dialeknya masing-masing. Interaksi sosial yang tinggi dan bersifat terbuka, serta toleran terhadap budaya pada lingkungan baru, dapat membuat culture shock yang dialami individu semakin berkurang. Sebaliknya, interaksi sosial yang rendah akan mempersulit proses penyesuaian diri terhadap mahasiswa perantau, sehingga culture shock yang dialami semakin tinggi. Sebagai kelurahan yang memiliki penduduk yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bagaimanakah respon terhadap berbagai latar agama, suku, sosial budaya dari mahasiswa yang beraneka ragam yang ada di Kelurahan Maesa Unima ini? Banyak perspektif orang bahwasanya orang Batak itu orangnya keras-keras. Padahal itu cuma tipikal kami untuk mengatakan sesuatu, itu mempertegas apa yang kami bilang, bukan untuk memarahi seseorang. Nah, di situ terjadi konflik dan disitulah terjadi minta maaf dan baru mengerti bahwasanya bagaimana orang Batak berbicara dan bagaimana orang Manado untuk menanggapi. Kita selaku mahasiswa, ya tentu kita menanamkan apa yang kita dapatkan dari rumah sampai kita menempuh pendidikan. Jadi saling menghargai tetap kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menghindari konflik. Kalau pertama kenal itu kayaknya kesannya, wah ini orangnya kayaknya sombong begitu. Wah ini bagaimana ya orangnya pendiam. Tapi setelah saling kenal gitu, kita sering ngobrol, kerja tugas bareng, ternyata enak sih sebenarnya. Kalau untuk konflik mungkin sering kami alami, dan untuk pengalaman pribadi beta dengan beta saudara dari Maluku, terkhususnya dari Kei, mungkin sering masuk keluar sidang di kelurahan setempat dan pernah juga masuk di lembaga untuk soal berkelahi dengan teman-teman dari daerah lain, kasus pemukulan, kasus tawuran, seperti begitu. Maesa Unima ini adalah satu kelurahan yang sangat unik, spesifik, karena ditempati atau didiami oleh masyarakat yang bukan hanya pribumi, tetapi pada umumnya masyarakat pendatang. Ya. Kehadiran para mahasiswa dari luar daerah ini memberikan satu kontribusi baik, nama baik bagi daerah kita, khususnya Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa, lebih khusus lagi Kecamatan Tondano Selatan, terlebih khusus Kelurahan Maesa Unima. Jadi tanggapan kami, kehadiran para mahasiswa tinggal di sini memberikan satu apresiasi baik bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah yang ada. Kita mampu menjaga, memberikan jaminan kepada mereka sehingga boleh mereka menyelesaikan studinya. Banyak juga para pendatang yang baru yang nantinya melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Manado. Yang jelas mereka sebagian besar tinggal di Kelurahan Maesa Unima. Kepada yang baru, selamat datang, welcome to Maesa Unima. Terima kasih. Saya pribadi cukup bangga untuk berada di lingkungan Perum Unima.
bangganya itu karena aku anggap Unima ini kayak miniaturnya Indonesia gitu. Jadi semua ada. Dalam lingkup yang kecil, satu kelurahan, tapi kita bisa melihat berbagai macam budaya. Ada Batak, ada Papua, ada Bali. Semua agama hidup rukun di sini begitu. Tidak ada agama yang pernah menjatuhkan ini dengan yang lain, atau tidak ada budaya yang saling senggol dengan budaya lain. Jadi di sini ketemu bisa lihat apa itu yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Dan itu ada di Maesa Unima ini.